Gak bakalan aku serahkan kuncinya. Apalagi kasih tahu cara pakainya. Ada apa itu? Apa mereka sedang bertengkar? Bagaimana ini? Menguping itu kan tidak sopan. Tapi kalau mereka bertengkar, aku harus melerainya. Hentikan! Sedang apa kamu? Lepaskan dia! Suaramu berisik sekali. Siapa kamu? Jangan kasar pada anak kecil ya. Lepaskan! Dia tetap bergeming. Padahal lengannya kurus dan tubuhnya lebih kecil dariku. Bagaimana kalau kamu yang lepaskan? Kamu sangat lemah. Bisa-bisanya kamu gabung ke korps. Oh. Aku merasakan sesuatu yang aneh di kotak itu. Apa ini keberadaan iblis? Apa isi kotak itu? Buka ya. Oh. Jangan sentuh. Oh. Dia rebut anak itu. Kamu tidak apa-apa? Lepaskan! Kamu pasti pusing. Tadi nyaris. Pergi sana! Kuncinya gak akan aku serahkan. Sekalipun kalian menyiksaku. Nanti rusak kalau dipakai lagi. Kamu pernah dapat latihan penyiksaan? Kebanyakan orang dewasa tidak akan bisa tahan. Apalagi kamu. Tampaknya kamu cuma bocah kecil yang bodoh. Kenapa kalau rusak? Tinggal buat lagi kan? Ketika terus-terusan kamu merengek soal omong kosongmu tadi, lalu berapa orang yang akan mati? Itulah artinya kalau kamu menghalangi Hashira. Waktu seorang Hashira punya nilai berbeda dibanding waktu kalian. Kamu pasti tahu maksudku kan? Pengrajin pedang tidak bisa bertempur, tidak akan bisa menolong nyawa manusia, karena kalian cuma bisa membuat senjata. Nah, serahkan. Bertindaklah sesuai dengan posisimu. Kamu bukan bayi lagi. Kamu sedang apa? Aku, bagaimana ini ya? Aku tidak suka. Simpati. Kamu ini tidak punya simpati dan sangat keji. Begini saja dibilang keji. Kamu memang benar. Pada dasarnya perkataanmu memang benar. Secara teknis tidak salah. Pengrajin pedang punya peran. Pekerjaan mereka penting. Mereka orang-orang berkemampuan hebat yang beda dari pendekar pedang. Nyatanya, tanpa pedang buatan mereka, kita tidak akan bisa apa-apa. Pendekar dan pengrajin pedang saling membutuhkan satu sama lain. Kita semua sama-sama bertarung. Kita harus bertarung sesuai peran masing-masing. maaf saja. Tapi aku tidak punya waktu untuk cekcok dengan kamu. Gimana nih? Apa aku bisa gendong turun gunung sendirian? Tidak, biar aku saja. Mumpung dia belum bangun. Kelopak matanya bergetar, dia pasti siuman. Dah! Kakak nggak apa-apa? Sebaiknya jangan cepat bangun. Barusan Tahaga Nezuka. Apa beliau di sini? Iya, nggak ada tuh. Cuma perasaanku saja ya. Hashira tadi kemana? Dia pergi setelah aku serahkan kuncinya. Kamu serahkan ya. Tampaknya kamu terpaksa begitu. Oh tidak, aku tidak berhak ikut campur tanpa tahu seperti apa situasinya. Jangan bilang begitu. Aku senang kakak melindungiku meski nggak mengenalku. Aku ucapkan terima kasih. Aduh, aku kan tidak membantu. Lalu, soal orang yang tadi berdiri di sini, Itu cuma boneka mekanis kok. boneka mekanis. Orang tadi yang membawanya. Kunci yang dimaksud adalah untuk menggerakkan boneka itu. Boneka itu pasti penting buatmu. Tapi, kenapa Hashira mencarinya? Itu boneka yang istimewa. Boneka mekanis itu lebih kuat ketimbang manusia dan bisa melakukan 108 gerakan. Bisa dimanfaatkan sebagai latih tempur. Rupanya begitu. Tetapi
boneka itu sudah... Apa itu? Orang tadi menggunakannya. Lewat sini. Dia mengimbangi Hasira. Hebat. Itulah boneka tempur mekanis yang diciptakan leluhurku. Purwarupa Yorichi. Tapi kok ada 6 buah? Lengannya ya. Menurut cerita ayahku, boneka itu dimodel berdasarkan dari pendekar sungguhan. Kalau nggak punya 6 lengan, ia nggak bisa menirukan gerakan pendekar itu katanya. Oh, rasanya aku kenal dia, tapi tidak ingat siapa. Siapa pendekar itu? Dari mana asalnya? Maaf soal itu, aku nggak tahu rincinya. Itu cerita zaman Sengoku. Zaman Sengoku? Tapi itu kan kisah 3 abad lalu. Katanya sih begitu. Jadi boneka itu belum rusak, meski sudah selama itu. Saking canggihnya, kami pun belum bisa menandinginya. Kalau dia rusak, nggak bisa diperbaiki. Oh, Ayahku wafat tiba-tiba. Aku sebatang kara. Jadi aku yang harus menjaga dia. Tapi aku nggak punya bakat mengutak-atik mekanisme. makanya kamu ragu. Rupanya begitu. Dia itu sangat hebat. Padahal usia kami hampir sama. Seorang Hasira, dia punya bakat. Ya, tentu berbakat lah. Karena dia adalah keturunan pendekar ilmu napas matahari. Dia anak jenius yang levelnya jauh di atas kalian. Kamu gagaknya Tokito ya? Jadi ilmu napas matahari, ilmu pernapasan pertama ya? Ternyata dia memang sehebat itu. Tapi nggak dipakai. Tuh. Aku ingat dari mimpi. Aku melihatnya di mimpiku. Hah? Kamu bego rupanya ya? Memangnya kamu pernah ke kampung ini? Saking gak masuk akalnya aku mau tertawa nih. Maksudmu kamu kenal Pujang Zaman Sengoku? Berapa sih siapa? Maafkan aku aneh ya. Enggak kok. Bukankah itu yang disebut ingatan warisan? Itu cerita umum di kampung kami. Yang bisa diwariskan bukan cuma penampilan semata. Tiap makhluk hidup bisa mewarisi ingatan. Oh, Mimpi yang kakak lihat, itu pasti ingatan dari leluhur kakak. Ngawur banget. Ih, ngawur banget. kamu anak baik. Terima kasih. Namaku Tanjiro. Siapa namamu? Panggil aku Kotetsu. Kakak nggak perlu meladeni gagak betina kelebihan mulut itu. Zirahnya. Kotetsu. 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 Aku bisa menemukanmu. Penciumanku tajam loh. Meski kondisiku belum prima. Sepertinya dia lari ke sini. Kotetsu, kamu pasti memanjat sekuat tenaga ke situ. Kalau ada yang bisa aku bantu, aku bantu. Jangan putus asa soal boneka itu. Kamu masih punya masa depan. Kamu masih harus berusaha agar sukses. 10 atau 20 tahun. Kalau sekarang belum bisa, kelak kamu pasti bisa. Nggak bisa. Aku tahu aku termasuk bocah payah. Keluargaku akan berakhir di generasiku karena salahku. Aduh! Tidak boleh lempar tanggung jawab ya. Semoga saja kamu tidak bilang begitu pada diri sendiri. Dia datang tanpa suara. Inikah pendekar? Kalau kamu tidak bisa, orang lain pasti menggantikan kamu. Jadi berusahalah demi orang yang akan melanjutkannya. Kalau kamu tidak bisa,
Bisa jadi anak cucumu yang bisa nanti. Aku sangat ingin mengalahkan Kibutsu Jimozan. Aku ingin menyelamatkan adikku yang berubah jadi iblis. Mungkin aku mati sebelum meraih tujuanku. Meski begitu, aku yakin ada orang lain yang menggantikan aku. Seperti orang yang menyelamatkan kami, agar kami mengalahkan iblis atas. Nyawa yang kami selamatkan pasti akan bisa mengalahkan Kibutsuji kelak. Kita berjuang bersama. Aku gak mau melihat bonekanya rusak. Tapi aku bertekad. Latihan tempur seharusnya sampai malam. Aku bertekad untuk melihat. Akhirnya, Usiamu 10 tahun ya? iya. Kau adik laki-lakiku. Oh, Sudah selesai. Sudah. Latihan yang memuaskan. Siapa ya? Oh, iya. Berhubung pedangku patah, jadi aku ambil pedang ini. Kotetsu, Tolong buang pedang itu. tidak ada bau niat jahat darinya. Dia tidak berbuat sengaja kan? Tetap saja. Aku malah mencium bau busuk dari gagak itu. Dia meremehkan aku banget. Kotetsu. Kotetsu, kita periksa ya. Apa dia masih berfungsi? nggak bergerak. Ternyata sudah. Mantap! Dia bergerak, Kotetsu! Kamu pasti... Benar sekali, kata Tanjiro. Kamu harus berlatih dengan ini dan harus menjadi lebih kuat dari si bocah cengok itu. Aku akan membantu kakak sekuat tenaga. Mulai sekarang. Minta ampun, lawan 6 lengan susah. Kan sudah sisa 5. Si bocah cengok itu merusak 1, jadi kemampuannya menurun. Kata Tanjiro, jadilah lebih kuat. Nah, katakan ini kepadanya. Cuma gitu doang, dasar sampah. Rambutmu kepanjangan tuh. Cukur, kepala rumput laut. Cebol, bocil katanya jelek. Seppuku gak ada malu. Tunggu dulu, Kotetsu. Itu kebacut namanya. Apa lebih baik kalau dipenggal saja ya? Ya bukan, aku tidak bilang sebegitunya. Katakan, Enggak. pokoknya bilang begitu. Tanpa dibilang pun, Tokito sangat hebat. Tubuhnya lebih kecil dan lebih muda dariku. Aku tidak boleh kalah. Aku harus jadi lebih kuat. Kak Tanjiro, kalau begini saja mati sama saja kakak sampah. Ayo semangat. Aku ulangi lagi. Angkat kepalamu. Kakak terlalu bergerak berdasarkan kebiasaan. Jangan baru mulai bergerak begitu melihat gerakan lawan. Itu namanya kebiasaan buruk. Kakak paham? Ilmu dasar kakak payah nih. Lah kok ya bisa masih hidup di klub selama ini sih? Semua tindakan kakak itu batas bawah. Aku akan buang kelemahan kakak itu dari diri kakak. Aku
kakak kasih makan sampai kakak bisa mengikuti perintahku. Baik. Kak Tanjiro, terlalu lambat. Masih payah. Kakak sudah mati kalau boneka itu nggak pakai kayu latihan. Cepat bangun. Ini hari kelima loh. Besok aku pasang pedang asli di bonekanya ya. Pakai kayu latihan pun aku bisa mati tahu. Aku bisa mampus. Hari ini nggak ada makan. Kotetsu emang jago menganalisis. Tapi dia masih amatir kalau mengajari ilmu pedang. Dia belum tahu sampai mana manusia mampu bertahan. Makanya ajaran latihannya bak neraka. Kalau tidak bisa mengikuti instruksinya, aku sama sekali tidak akan diberi makan dan minum. Tanpa minum air, manusia bisa mati dalam 3 hari. Ini sih kekerasan murni karena tidak tahu. Di tengah latihan, nyawaku selamat berkat turun hujan. Selama pelatihan yang bak neraka ini, aku nyaris tidak minum, tidak makan, dan tidak tidur. Aku akan menyeberangi sungai Sanzuya. Jalan di atas jembatan dengan perasaan yang luar biasa nyaman. Tapi lapar membuat aku pusing dan jatuh ke sungai. Di dalam sungai yang gelap, sekaligus berat, aku merasa seperti dipijat-pijat oleh tangan-tangan yang hangat. Sekilas aku melihat ada sesuatu bersinar di dasar sungai. Lalu aku meraihnya selagi tangan itu memijatku. Anehnya, batu yang bersinar tersebut memiliki bau meski di dalam air. Bau apa ini? Bau yang berbeda dari benang celah. Kepala bagian kiri, leher, dari kanan, perut sisi kiri, paha kanan, pundak kanan. Dia menyerang. Satu seranganmu berhasil kena, Kak Tanjiro. Tebasanmu payah, bonekanya nggak geser tuh. Tapi aku kasih makan deh. Aku minta nasi kepal umeboshi dan teh hijau premium dong. Enak. Oke, aku bisa. Aku tahu gerakannya. Aku tambah bisa baca gerakannya. Stamina aku pulih menyamai kecepatannya. Sekarang aku bisa tahu arah serangannya dari bau. Bau itu datang lebih awal ketimbang benang celah. Bagus. Kena. Serang sekuat tenaga. Tapi kalau rusak... Tebas. Rusak juga nggak apa-apa. Aku pasti bisa memperbaikinya. Kak Tanjiro, kamu terlalu baik. Sekarang bukan saatnya ragu. Justru karena sifat Kak Tanjiro yang baik, aku tidak ingin kakak mati. Aku ingin kakak lebih kuat dari siapapun. Aduh. Kak Tanjiro, kamu nggak apa-apa? Maaf, pedang yang aku pinjam jadinya patah. Nggak apa-apa kok.